Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil wa bis sanad muttasil imam al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa adama naf'a bi ulumihi wa bikum fid darain amin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah abwaaba qulubina min nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'a Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa min afatil corona. Rabbana wafiqna washfi mardana sahih as-sadana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama Bapak Haji Armen Jauzet bin Fulan. Ishfi'u ya Syafi, anta Syafi, la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua yayasan terhormat Ketua Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita pada malam hari ini, saya ingin sekali lagi mengajak Bapak Ibu memanjatkan doa untuk Ibu Khairiyah binti Muhari, istri Bapak Ismanto, yang pada hari Senin Selasa yang lalu telah berpulang rahmatullah. Kita doakan semoga Allah muliakan tempatnya di alam barzakh. Amin. Allah berikan kelapangan di alam barzakh. Amin. Dan pada keluarga yang ditinggalkan, Pak Ismanto beserta keluarga diberi ketabahan dalam menghadapi musibah yang berat ini. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa aghsilha bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqqiha min al khatayaha kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha. Allahumma ij'al jannata maswaha waj'al qabraha al-marhumah ibu khairiyah binti Muhari raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha kufratan min kufar niran. Allahumma anzil 'alaiha rahmatan wa maghfiratan wa nuran wa hijaban min adzabil qabri wa min adzabil nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah, bertemu wajah, bertemu pandang secara offline di Masjid Al-Kautsar. Untuk itu izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi beserta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga sehat, Amin. panjang umur, Amin. kuat iman, Amin. giat beribadah, Amin. banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian hadis dari kitab hadis Sahih Bukhari pada bab ke-77. Babur rihlah fil mas'alatin nazilah wa ta'limi ahlihi. Silakan dibaca. Ya, kita simak apa maknanya. Hadis yang pertama dalam kajian ini, An Uqbah ibn al-Harith. Ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Harith. Orang sana itu laki-laki namanya pakai hak belakangnya. Ada Uzaimah, Hurairah, Salama, Uqbah, Usailama, itu laki-laki semua. Ini juga An Uqbah ibn al-Harith. Jadi seorang sahabat namanya Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu. Annahu, ia Uqbah bin Harith ini tazawwaja ibnatan li Abi Ihab ibni Aziz, telah menikahi anak perempuan dari Abu Ihab. Jadi Uqbah ini menikahi anaknya Abu Ihab bin Aziz. Nah, ketika sudah menikah dengan wanita anaknya Ihab bin Aziz ini, fatathu imra'atun,
tiba-tiba datang seorang wanita ke kediamannya Uqbah. Faqalat, si wanita itu kemudian berkata, ini sesungguhnya saya qad ardaqtuka, telah menyusui kamu. Kamu itu Uqbah. Wa hadhihi allati tazawwajtaha, dan wanita yang kamu nikahi itu. Jadi Uqbah itu anak susu dari si ibu yang datang itu, dan istrinya juga anak susu dari si ibu itu. Faqala laha Uqbah, maka Uqbah ketika itu berkata kepada si wanita yang datang itu, ma'alamu annaki ardaqtini, katanya, wal akhbartini. Saya tidak tahu kalau engkau, wahai ibu, katanya menyusui saya dan juga menyusui istri saya. Bisa tangkap ya? Jadi Uqbah nggak tahu ya, kalau si ibu itu adalah ibu susunya, juga ibu susu istrinya. Padahal menikah dengan wanita atau laki-laki yang satu susuan nggak boleh. Bisa tangkap ya? Boleh. Pertanyaannya, kok mungkin bisa? Nggak bisa aja, karena orang sana itu punya kebiasaan. Orang daerah itu suka datang ke kota Mekah. Orang daerah dari pinggir-pinggir datang ke kota Mekah. Wanita-wanita sana menawarkan jasa untuk menyusui bayi dengan sejumlah ujrah. Ujrah itu upah bulanan misalnya. Nah, banyak orang-orang di Mekah itu yang punya bayi itu dititipkan pada ibu-ibu yang tinggal di dusun, di kampung gitu. Satu, kampung itu tempatnya lebih teduh, lebih nyaman, bersih dari kerumunan. Yang kedua, biasanya orang dusun itu lebih open. Apa open? Sabar. Lebih telaten ngurusin anak. Nah, boleh jadi Uqbah disusui sama ibu itu dan istrinya juga disusui sama ibu itu. Nah, keduanya nggak tahu kalau ibu itu pernah menyusuinya karena masih kecil, dan orang tuanya Uqbah tidak ngasih tahu kalau itu adalah ibu susunya. Padahal nggak boleh. Tapi pernikahan sudah berlangsung, rumah tangga sudah dibangun. Akhirnya gimana nih? Apa solusinya? Gitu. Uqbah bingung. Mau diceraikan, dia masih ragu, dia cinta pada istrinya. Nggak diceraikan, tapi secara hukum tidak boleh. Gitu. Nah, akhirnya gimana? Faraqiba ila Rasulillah. Uqbah pergi menemui Rasulullah, katanya, bil Madinah, di Madinah. Sampai ketemu Rasulullah, fasalahu, dia menanyakan masalah itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana nih? Gitu. Ada orang perempuan tiba-tiba datang memberitahu kalau itu ada ibu susu saya dan ibu susu istri saya. Gimana keputusannya ya Rasul? Nah, dulu tuh setiap ada masalah hukum, pemutusnya langsung Rasulullah. Maka Nabi itu disebut syari', pembuat syariat. Kenapa? Karena beliau yang memutuskan berdasarkan ayat Quran. Nah, faqala Rasulullah jawab, kaifa wa qad qila. Bagaimana katanya hal ini sudah terjadi dan sudah dideklar, sudah dinyatakan secara terbuka kalau kamu adalah anak susu dari wanita itu. Istrimu juga anak susu dari si wanita itu. Sudah terbuka begitu, sudah jelas. Artinya Nabi percaya dengan pengakuan si wanita itu, testimoni si wanita itu. Artinya apa? Ya pilihannya nggak ada lain, mesti diceraikan dong. Gitu. Paham tuh ya?
Akhirnya gimana? Dengan jawaban Nabi Muhammad, kalau jawabnya tuh singkat tapi padat makna. Dalam bahasa Arab jawami'ul kalim. Ya. Jawabannya saripati kata, jawami'ul kalim. Sedikit tapi padat maknanya. Nabi bilang, kaifa waqad qila. Bagaimana? Ini sudah terjadi, sudah dideklar, sudah dinyatakan, sudah diumumkan, sudah terbuka. Fafaraqaha Uqbah mengambil keputusan menceraikan, ya. Menceraikan si wanita itu. Wa nakahat zaujan ghairahu, dan dia menikah dengan wanita lain. Al-Bukhari, hadis Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Gimana tuh? Hadis ini makasih sudah dikasih tahu bab 77. Nah, bagaimana memahami hadis ini? Pertama, nada isinya. Nah, hadis yang pertama adalah konten hadis. Hadis itu ada konten hadis. Konten hadisnya, muatan isi hadis ini, yang pertama itu dia mengandung muatan syariah, Di mana muatan syariahnya? Satu, menikahi wanita atau suami yang satu susuan hukumnya haram. Menikah dengan wanita atau dengan laki-laki sesusuan dilarang. Kalau bahasa agamanya haram. Sesusuan itu jelas. Jadi menikahi wanita yang sesusuan itu hukumnya haram. Yang kedua, keputusan pada waktu itu dikuatkan oleh hadis Rasulullah. Ada keputusan beda ya. Kalau putusan itu vonis. Putusan untuk menceraikan wanita itu setelah mendapat konfirmasi Rasulullah. Rasulullah SAW. Dia datang dulu ke Madinah, minta konfirmasi Rasul, gimana nih? Ada wanita tiba-tiba ngaku kalau saya adalah anak susunya, istri saya juga anak susunya. Gitu. Kata Rasul, kalau ketiga, bagaimana nih sudah dideklar gitu, sudah dinyatakan ini terbuka bahwa dia ikut susu kamu. Tidak mungkin dia bohong. Apalagi orang biasa tuh umumnya jujur-jujur gitu. Tidak mungkin bohong dia. Jadi diperkuat oleh konfirmasi ini, maka putusan cerai itu ditegakkan. Kenapa? Kalau diputuskan haram hukumnya. Yang ketiga, pernikahan yang dibangun, ya, nikah yang dibangun atas dasar yang rapuh, tidak layak diteruskan. Jadi kalau dasarnya rapuh tadi itu, suami istrinya sama-sama sesusuan, jangan diterusin. Itu tangkap ya? Nah, selain muatan hadis yang berisi syariah, hadis itu juga punya muatan akhlak.
Di mana muatan akhlaknya? Akhlaknya adalah ukbah gitu. Ketika bingung, galau gitu, mau memutuskan diceraikan atau tidak diceraikan, dia minta konfirmasi dulu, minta dulu ya ketegasan dari Rasulullah. Nah, gitu. Ketika ragu untuk mengambil keputusan, sikap yang bagus meminta pandangan hukum orang yang kompeten. Orang yang kompeten zaman itu ya Rasulullah. Begitu kata Kaifa kecilan, begitu. Bagaimana sudah dinyatakan dengan jelas bahwa dia ibu susu kamu, istri adalah juga anak susunya. Gitu. Tapi kamu dengan istri kamu tidak layak meneruskan perkawinan. Gitu kalau pakai bahasa yang panjang. Akhirnya dia memutuskan. Jadi ada dua aspek syariah dan aspek akhlak. Tetap boleh. Nah, itu sebabnya belajar hadis itu belajar raw material, jadi bahan baku untuk menetapkan hukum. Jadi berdasarkan kasus seperti ini, hakim bisa kalau misal terjadi kasus yang sama atau mirip dengan ini bisa merujuk ke sini. Apalagi hadisnya Sahih Bukhari bisa dipertanggungjawabkan. Jadi muatannya menarik sekali belajar. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke sana ya. Amin. Amin. Rencananya Maret tahun lalu kita sudah rencanakan, sudah ada berapa belas orang ya, ada berapa sebagainya. Sudah rencanakan mau ziarah ke Uzbekistan, ke Moskow, ke kuburnya Imam Bukhari. Tapi karena COVID terus ditunda. Sana juga mau nggak terima. Baik. Sekarang belum buka lagi. Sananya belum Pak. Sananya belum. Nanti kalau buka Bapak saya beritahu aja. Bagus Pak. Ya. Bagus sekali. Di Moskow di Rusia itu ada Saint Petersburg ya, masjid terbesar di Eropa. Bagus. Kemudian selesai, pandeminya kelar. Amin. Baik, kita lanjut dulu. Tahu mau nanya dulu soal pernikahan ini. Apakah kultur Arab waktu itu memang sebaiknya bagi yang berulang disusukan ke orang lain sebagai tradisi adat atau ada manfaat dan mudorotnya dibanding kalau disusui ibunya sendiri? Ya, ada semacam subkultur. Jadi tidak merata. Subkultur orang Mekah, terutama orang-orang terpandang itu kalau bahasa sini ningrat, ya, apalagi suku Quraisy itu mereka merasa terhormat kalau anak lahir bayi itu kemudian disusui oleh orang-orang perempuan dusun. Itu terhormat sekali. Dan orang dusunnya juga bisa menyusui anak si orang Quraisy yang ningrat itu juga merasa terhormat sekali. Makanya Rasulullah kemudian dititipkan oleh ibunda beliau Siti Aminah kepada kepada ibu susunya, kemudian setelah 2 tahun serahkan kepada ibundanya. Jadi subkultur, bukan kultur yang seluruh Timur Tengah, enggak. Dan itu orang-orang kaya, orang-orang terhormat aja.
Yang kedua, ada faedahnya nggak? Ada pasti faedahnya. Dari segi pembinaan akhlak atau edukasi buat anak ke depan itu penting. Kenapa? Karena Mekah itu kan semrawut, Pak. Semrawutnya apa? Ada perjudian, ada pemabukan, ada perkelahian, ada macam-macam gitu. Jahiliyah dulu. Sehingga kalau anak masih kecil sudah diperlihatkan lingkungan yang tidak kondusif itu, dia masa depannya nggak bagus. Jadi ada baiknya. Tapi begitu sudah 2 tahun sesuai dengan petunjuk Quran, gitu, maka dikembalikan oleh ibu susunya kepada ibundanya Rasulullah. Setelah 2 tahun kemudian dirawat, dibesarkan oleh Siti Aminah, maka Siti Aminah pun wafat. Jadi Nabi Muhammad itu boleh dibilang nggak pernah menikmati kasih sayang yang utuh dari orang tua. Lahir ayahnya sudah wafat, dimakamkan di Abwa. Begitu bayi disusui oleh ibunda susunya. Umur 4 tahun ibunda aslinya wafat. Dirawat lagi oleh kakendanya Abdul Muthalib sampai umur 6 tahun. Wafat lagi kakeknya, gitu. Dirawat oleh Abu Thalib, gitu. Begitu seterusnya. Tapi Nabi meskipun begitu disebut di Quran, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fahadna. Meskipun Nabi lahir dalam keadaan fakir, tapi Allah perkaya. Ada aja tuh yang ngurus. Dicukupkan. Baik, kita lanjut ya. Silakan. An Umar qala kuntu ana wa jarun li minal ansari fi bani Umayyah fi Jail wa hiya min awalil Madinah wa kunna natanawalu nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzilu yawman wa anzilu yawman fa idza nazalu ji'tu bi khabari dzalikal yawmi minal wahyi wa ghairi wa idza nazala fa'ala mithla dzalik fa nazala sahibil ansari yawma nawbati fadaraba babi darban syadidan faqala atamma huwa wa fazi'tu qaratu ilaihi faqala qad hadatha amrun hakim qala fadakhalatu ala habdusatan fa idza hiya tabki faqultu qala qulna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat la adri thumma dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu wa ana qa'imun atolak tanisa'a qala la faqultu Allahu akbar al-Bukhari. Ya. Sekarang kita pindah bab baru. Kadang-kadang satu bab cuma satu hadis. Kadang satu bab ada 2-3 hadis. Jadi tergantung masalahnya. Jadi hadis itu oleh Imam Bukhari setelah diteliti tingkat validitas kesahihannya, kemudian dikumpulkan dan diklasifikasi menurut masalah-masalah. Sekarang kita pindah bab at-tanawub fil ilmi. Tanawub artinya bergiliran dalam ilmu. Jadi bergiliran gantian. An Umar radhiyallahu anhu, hadis yang kedua ini berasal dari sahabat Rasulullah yang terkenal, Umar bin Khattab. Beliau adalah sahabat yang terkenal tegas sehingga dijuluki Umar Al-Faruq. Faruq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Umar punya anak, salah satu putrinya namanya Hafsah, itu dinikahi Rasulullah.
Zaman dulu itu sahabat tuh merasa terhormat ya, kalau bisa punya anak dinikahi oleh Rasulullah. Contohnya Umar bin Khattab pernah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya barusan ketemu Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar Siddiq, saya baru bahagia katanya kalau Rasulullah berkenan memilih salah satu putri saya menjadi istri beliau. Bilang begitu kepada saya. Kata Umar nyampein kepada Rasulullah, dia bakal dapat apa yang dia inginkan. Pada kesempatan lain, terus Nabi menikahi Siti Aisyah. Pada kesempatan lain, Hafsah anaknya Umar juga sangat didambakan oleh Umar bin Khattab supaya bisa dinikah oleh Rasulullah. Rasulullah pun menikahi Hafsah. Bisa tahu ya? Ini Rasul ya. Qala, kata Umar, kuntu ana wa jarun li minal ansor. Dulu saya wajarun dan seorang tetangga saya minal ansor, dari kalangan ansor di Madinah, fi Bani Umayyah bin Zaid, berada katanya di kalangan Bani Umayyah bin Zaid. Ini Umar bin Khattab itu orang Mekah, hijrah bersama-sama kaum muslimin lain dari Mekah ke Madinah. Bisa tahu ya? Bersama Rasulullah. Nah, orang Madinah asli yang kemudian masuk Islam disebut Al-Ansor. Bisa tahu ya? Orang Madinah yang asli Madinah, kemudian ketika Nabi hijrah mereka masuk Islam, disebut Al-Ansor. Nah, sekarang ceritanya, kuntu ana, dulu saya, katanya kata Umar, wajarun li, dan seorang tetangga saya minal ansor, dari kalangan ansor. Jadi Umar punya tetangga orang ansor, orang penduduk Madinah asli yang masuk Islam. Fi Bani Umayyah bin Zaid, berada di Bani Umayyah bin Zaid. Wahia min awalil Madinah, mereka tinggal di pinggiran kota Madinah. Awali itu pinggiran, periphery, pinggiran kota Madinah. Wa kunna, dulu kami katanya, natana wabud nuzul, sering bergiliran, sering bergantian. Ala Rasulullah SAW, datang menemui Rasulullah SAW. Dulu kami sering gantian, kadang saya datang ke Rasulullah, kadang dia nih tetangga nih orang Ansor kepada Rasulullah. Nah, yanzilu yauman wa anzilu yauman. Kadang-kadang dia datang ke tempat Rasulullah, ngapain? Belajar. Orang kalau ketemu Rasulullah, mereka menyerap ilmu dari Rasulullah. Ya. Menyerap banyak hal. Nabi menyampaikan Quran, menyampaikan hadis-hadisnya, itu diserap sebagai ilmu. Kalau dia sudah selesai dari sana, si Ansor itu pulang cerita kepada kami, gitu. Bisa tahu ya? Yang kami nggak datang. Nanti kalau saya datang ke sana, dia nggak ikut. Saya pulang, saya ceritain kepada mereka yang tidak ikut. Gitu. Bisa tahu ya? Ya kayak kita juga gini, yang sekarang WFH ya, bukan WFH, WFD kali. Gitu. Bisa diberitahu nggak setelah kita melalui ini Mas Fuad sama Mas Slamet. Nih semalam ini ngaji sama juga. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Fa idza nazaltu, satu hari ketika saya berkunjung, jitu bi khabarin dzalikal yaum min al-wahyi wa ghairi. Saya mendapatkan informasi dari wahyu yang disampaikan Rasulullah SAW dan yang lain-lain. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Kalau dia yang datang menemui Rasulullah,
dia itu orang Ansor, katanya, maka dia akan mendapatkan apa yang seperti yang saya dapatkan. Nah, wa idza nazala fa'ala mithla dzalik, fa nazala sahibil ansori, maka datanglah seorang sahabat Ansor yang lain, yauma naubatihi, pada hari ya, naubatnya, dinaubatkannya. Fadaraba babi darban syadidan, ya, pada dorba dia mengetuk pintu rumahku dengan keras. Orang itu tok 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 keras pintunya. Rumahnya Umar, bisa tahu ya? Dorban syadidan, ngetoknya kenceng banget. Faqala, kemudian dia berkata, yang siapa nih? Umar. Ya. Umar begitu dengan ada orang ngetok pintu keras-keras itu agak kurang nyaman, keluar nanya, "Asamma huwa?" Ada apa dengan dia? Fafazi'tu farajahtu ilaihi fakharajtu ilaihi. Nah, Umar nanya, ada apa nih? Kok tiba-tiba ngetok pintu keras-keras gini? Aku kemudian keluar menemuinya dan dia berkata, hari ini qad hadatsa amrun azim, sudah terjadi perkara yang besar. Tahu nggak, hari ini ada kejadian besar gitu. Bisa tahu nggak? Amrun azim. Qala fadakhaltu ala Hafsah. Saya masuk ke tempat Hafsah. Fa idza hiya tabki. Ketika saya masuk, saya tuh Umar, yang cerita Umar. Ketika saya masuk menemui Hafsah, gitu. Ketika saya masuk menemui Hafsah, saya lihat dia sedang menangis. Bisa kata? Fakultu talaqakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya kepada Hafsah, kenapa kamu nangis nak? Gitu. Kenapa kamu nangis? Gitu. Apakah Rasul menceraikan kamu? Bisa tahu ya? Gitu. Apakah Rasul menceraikan kamu? Qalat, Siti Hafsah menjawab, la adri, saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah Rasul menceraikan saya atau enggak. Tsumma dakhaltu ala Nabi, kemudian saya masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu wa ana qa'imun, ketika itu saya sambil berdiri, atalaqta nisa'aka, apakah engkau menceraikan istrimu? Gitu kata Umar kepada Rasulullah. Gitu. Meskipun Rasulullah ini Rasul, tapi statusnya pada waktu itu sebagai menantu. Bisa tahu kan? Makanya nanyanya, atalaqta nisa'aka, apakah engkau menceraikan istrimu? Qala la, kata Nabi, enggak. Faqultu Allahu Akbar, saya mengatakan, kata Umar, Allah Maha Besar. Berarti ada berita bohong nih, ada hoax. Bisa tangkap? Apa pelajarannya nih? Nah, lihat. Sekarang hadis di luar. Bab berapa itu? 78. Bab 78. Muatan hadisnya. Satu, menjelaskan tentang pentingnya ya, urgensi belajar, bahwa belajar itu penting, saking pentingnya dilakukan dengan bergiliran, dilakukan secara bergiliran. Bergantian. Kadang saya berangkat menemui Nabi, setelah dapat ilmu, dapat informasi, saya beritahukan kepada yang lain. Kadang tetangga Ansor ini
yang menemui Nabi setelah dapat, dia ceritain ke saya. Terus tiba-tiba gitu ada informasi yang mengejutkan. Dari mana kata mengejutkan? Amrun azim. Ini ada urusan besar nih, ada berita besar nih gitu. Ada sesuatu yang mengejutkan. Nah, kemudian dia meminta konfirmasi tentang hal itu. Siapa? Umar bin Khattab. Kepada siapa? Kepada yang bersangkutan. Yang pertama Siti Hafsah. Yang kedua kepada Rasulullah. Siti Hafsah kan menangis tadi. Ditanya kepada Rasulullah, apakah Anda menceraikan istrimu? Atau apakah engkau menceraikan istrimu? Jadi, ternyata Rasulullah enggak. Gitu. Nah, pelajarannya kelima, apa itu namanya? Pentingnya tabayun. Tabayun itu meminta kabar investigatif. Bener nggak? Gitu. Karena anak saya nangis terus dari tadi itu. Gitu. Apa bener kamu menceraikan istrimu? Gitu. Nabi bilang enggak. Gitu. Jadi perlu investigasi. Gitu. Terus sekarang nih hadis ini relevansi dengan sekarang nih. Relevansinya dengan sekarang. Dengan era informasi. Setiap informasi punya dua potensi. Ada informasi yang bermuatan fakta, memang benar faktanya. Ada informasi yang bermuatan bukan fakta. Baik yang fakta maupun bukan fakta, yang hoax itu bahasa. Ini keduanya mesti diinvestigasi, harus dicek dulu kebenarannya nih. Cek dulu, bener nggak? Jangan begitu dapat langsung share. Mohon maaf jangan marah ya. Dapat waduh bagus nih, bisa bikin ramai nih, kirim lagi. Dan itu berbahaya. Dan ada ayat di Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ya. Coba Pak lihat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, kalau datang kepada kamu orang yang fasik itu durhaka. Yang durhaka itu nggak orang nggak benar ya, orang nggak baik. Membawa berita, yang berita itu membuat kamu menjadi terguncang, excited. Itu gimana? Fatabayyanu, cek dulu kebenarannya. Antusibu qauman bijahalah, agar kamu tidak menimpakan kepada satu kaum sesuatu karena kebodohan kamu. Kamu nanti akan menyesal, itu kata Allah. Jadi ada relevansinya nih hadis ini. Ternyata Umar lebih berani lagi. Wa ana qaim, saya berdiri di depan Rasul, saya tanya, apakah kamu menceraikan istrimu? Bisa agak? Ya mertua kan berani aja kan. Apakah kamu menceraikan istrimu? Nah, tidak, kata Rasulullah. Berarti berita besarnya tadi mana berita besar tuh? Itu tak benar tuh. Jadi mesti hati-hati. Relevan.
Bapak bisa bayangin kalau Ibu bisa bayangin kalau itu menyangkut soal-soal yang bersifat negara, gitu. Luas. Dan itu yang ngomong itu orang yang punya tanggung jawab besar. Wah, bahaya sekali. Nauzubillah min dzalik. Jadi mesti hati-hati, cermat. Gitu. Kalau bahasa lainnya nih, kita mesti cermat. Gitu. Makin canggih zaman, mesti makin cermat. Makin maju zaman, mesti makin teliti. Nggak boleh sembrono. Bahasa apa sembrono? Nggak boleh sembarangan ya. Nggak boleh gampang-gampang aja. Terus responnya Umar bin Khattab, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, gitu. Kalau gitu berita tadi bukan besar dong, gitu maksudnya. Yang Maha Besar Allah. Tadi kan dibilang amrun azimun. Ini berita besar nih, katanya gitu. Yang Maha Besar Allah, itu bukan berita besar karena sudah dikonfirmasi pada Rasulullah, Rasul sudah menceraikan istrinya. Gitu. Anak saya juga katanya Siti Hafsah juga nggak tahu kalau Nabi menceraikan atau enggak gitu. Cuman katanya doang gitu. Baru dengan katanya Siti Hafsah terus nangis gitu. Bisa tangkap ya? Katanya mau dicerai, nangis Siti Hafsah. Tapi setelah konfirmasi Rasulullah menjadi jelas gitu. Persoalan menjadi jernih. Bisa tangkap? Jadi hati-hati dengan khobar. Khobar itu informasi. Karena khobar itu bisa fakta, bisa juga bohong, hoax. Kalau di Indonesia bisa kena undang-undang ITE ya. Baik. Mohon izin minum dulu ya. Silakan dilanjut. Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah la adriku sholatan mimma yutawwilu bina fulan wa ma ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin min yaumi idin faqala ayyuhan nas innakum munabbirun wa man sholla bin nasi falyuqabbir wa inna fihimul marid wa dha'ifa wa al-hasan al-Bukhari. Ya, kita lanjut lagi. Ya ngaji satu-satu diterangin. Setuju nggak ya? Setuju. Yang penting kontennya, isinya kita bisa kuasai. Jadi bukan jumlahnya, karena jumlahnya nih nggak kelar-kelar kalau begini nih. Ngaji sebulan sekali gitu. Kalau di pesantren bisa Sahih Bukhari sebulan Ramadan bisa hatam tuh dibaca, terangin baca kan siang malam pagi sore. Habis subuh baca, terangin. Habis dua baca lagi terangin sampai menjelang zuhur. Habis zuhur istirahat sebentar, habis asar baca lagi terangin lagi gitu. Bisa kelar, bisa hatam sebulan. Baca terangin dan ngajinya duduk begini di bawah. Baik, sekarang kita lanjut nih. Babul ghadab. Bab tentang ghadab. Ghadab itu marah. Fil mau'izah, dalam memberi nasihat. Wa ta'lim, dan mengajar. Idza ra'a ma yakrahu, ketika melihat ada sesuatu yang tidak disukai, tidak disenangi. Sampai di sini ya, marah itu ada dua macam. Marah ada dua macam. Ada marah yang boleh, ada marah yang tidak pantas. Apa-apa? Kita kaji aja. Tentang bab berapa? 79. 9 ya. 1.
dibenarkan, ada marah yang dilarang. Pertanyaannya, marah yang dibenarkan yang mana? Marah yang didasarkan atas iman. Marah karena didorong oleh iman. Gimana kita bisa tahu itu iman atau enggak iman? Mana bisa tahu kita gitu? Nah, bisa dilihat dari isinya. Marah yang didorong oleh iman ini sifatnya konstruktif, membangun dia, melakukan perbaikan. Kita lihat anak kita nggak sholat, marah, boleh tuh Pak. Ya, karena apa? Melakukan perbaikan, jangan nggak sholat. Gitu. Ya. Tapi ada marah yang dilarang. Kalau marah karena dorongan hawa nafsu. Gara-gara minta api nggak dikasih, mukul, ngebunuh lagi, ada nggak gitu? Pelaku amat, dia mau ngerokok, nggak, ya minta apinya, gitu. Nggak dikasih, sorry saya mau ada perlu nih gitu, marah dipukul, meninggal. Yang begini nggak boleh dong. Apa tandanya kalau marah karena hawa nafsu ini destruktif, merusak? Merusak orang itu dan merusak masyarakat. Kenapa? Karena berangkatnya dari hawa nafsu, dari sesuatu yang tidak pantas. Nanti dalam kajian tasawuf nanti dibedakan, ada hawa dan nafsu, beda. Sementara kita dalam ini biasanya digabung aja. Ya, ada beda hawa dengan nafsu. Baik, sekarang kita lihat. Rasulullah pernah marah nggak? Pernah, ini buktinya. Gitu. Ini buktinya. Jadi marah itu manusiawi. Kenapa kok marah manusiawi? Karena manusia punya rasa. Manusia itu kan ada 3 isinya: cipta, karsa, rasa. Masih ingat ya? Cipta, kemampuan mencipta, mengkreasi. Gitu. Ya, ada karsa, berkeinginan. Ada rasa, makanya ada logika, ada etika, ada estetika kalau dalam filsafat. Nah, rasa inilah yang kemudian bisa baik bisa buruk gitu. Rasa itu kalau karena orang ikuti rasanya, dia kadang kalau lagi susah nangis, ada nggak? Nggak pernah nangis kalau orang ini, nggak pernah susah nangis. Tapi kalau senang ketawa. Kenapa dia ketawa? Karena senang. Kenapa dia menangis? Karena sedih, susah. Kenapa kok bisa ketawa dan menangis? Karena punya rasa. Ya, rasa itu membedakan manusia dengan makhluk lain, dengan hewan misalnya. Umumnya hewan nggak bisa nangis dia. Hewan-hewan tertentu aja bisa nangis. Unta Rasulullah bisa nangis. Kalau hewan biasa enggak. Tanaman enggak ada yang tanaman nangis dia. Baik. An Abi Mas'ud Al-Ansari. Hadisnya berasal dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Dari kata Al-Ansari ini kita bisa mengatakan beliau ini orang Madinah. Orang Madinah yang masuk Islam. Qala, kata Abu Mas'ud, qala rajulun, ada seorang pria, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, hai Rasul, katanya. Jadi ada orang, kata Abu Mas'ud, ya, menemui Rasulullah, terus ngadu. Tahu ngadu nggak? Ngadu dia sama Rasulullah. Ya Rasulullah, lah ngadu, katanya.
la akadu udriku shalah mimma yutabilu bina fulanun. Saya katanya hampir-hampir nggak kuat sholat kalau dia jadi imam nih. Bisa tahu nggak? Ada orang kalau sholat jadi imam itu makmumnya jadi gerah. Kenapa? Panjang banget bacanya. Yutawilu bina fulanun. Dia tuh kalau jadi imam panjang banget gitu bacaannya gitu. Ketika ada orang melapor pada Rasulullah, ngadu pada Rasulullah, ada orang yang ketika jadi imam bacanya panjang. Terus kata Abu Mas'ud, "Fama ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya enggak pernah melihat Nabi katanya. Fi mau'izatin, ketika menyampaikan nasihat, asyadda ghadaban min yaumihim, lebih besar marahnya dibandingkan saat itu. Bisa tangkap nggak? Saya pernah lihat Nabi marah sehebat, sebesar marahnya waktu dilaporin sama laki-laki itu. Dan Nabi marah. Faqala, ketika Nabi marah, Nabi memberi solusi, memberi nasihat kepada orang yang tadi dilaporin itu. Apa kata Nabi? Ayuhan nas, semua manusia. Innakum munaffiruna, sesungguhnya kamu telah membuat orang jadi jerah. Apa jerah? Kapok. Tahu kapok ya? Kamu katanya bikin orang pada munafirun, pada kapok. Kalau bahasa Betawi munafirun pada ngacir. Itu ngacir, pada ngibrit, kabur. Faman sholat binas, maka siapa yang sholat memimpin orang banyak, falyukhaffif, hendaklah meringankan bacaannya. Itu nasihatnya begitu, jangan panjang-panjang gitu. Sholat maghrib baca Yasin, terang aja makmunya gedek, mana mau kondangan, mana duduknya di tengah, sholat di tengah-tengah dia. Mau molos nggak enak, nggak molos gimana, brengsek imam kan jadi nggak karu-karuan jadinya gitu loh. Tahu dong gitu. Kalau kira-kira baca panjang-panjang silakan, sholatnya sendirian, lagi tahajud gitu. Mau baca 2 surat kan, 4 surat kan silakan. Baca Ar-Rahman, baca Waqiah, baca apalagi silakan aja. Gitu. Sendirian, ini nggak bawa penumpang. Jelas? Nabi bilang, "Faman sholat binas falyukhaffif." Apabila kamu menjadi imam dalam sholat berjamaah, ringankanlah bacaannya. Gitu. Kenapa? Kan dikasih alasan. Fa inna fihimul marid. Karena boleh jadi di antara makmum yang mengikuti kamu itu katanya ada yang marid, yang sakit. Saking kepengen dapat pahala yang besar, dibela-belain, ya, diperlu-perluin, berangkat dari rumah gitu. Tapi sakit nih, badan pada gimana nggak nyaman, pengen berjamaah, imamnya bacanya panjang, kan menyiksa dia dong. Bisa tangkap ya? Boleh juga wadhaif, ada orang yang lemah. Tadi sakit. Ada juga orang yang ikut sholat berjamaah di situ, tapi udah uzur, maaf ya, udah lemah gitu. Kalau lama-lama berdirinya gemeter dia. Aduh, bisa jadi loh. Orang sudah tua gitu, udah sepuh sekali, kemudian terus imam baca panjang-panjang, waduh, udah begini nih. Apa sih kelarnya nih? Kan menyiksa jadinya. Ya makanya di Mekah tuh beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir ini ada kursi ya. Jadi begitu datang orang langsung ambil kursi lipat itu, bawaannya ada wakaf itu, terus duduk situ dia. Sholat sambil duduk ya. Menyediakan kalau kemungkinan tadi tuh kayak tadi gitu, kayak imamnya panjang-panjang.
Wadal hajat, kemungkinan yang ketiga kata Rasulullah, ada juga orang yang punya keperluan lain. Habis sholat dia masih mau pergi nih, sholatnya maghrib, habis maghrib mau kondangan, kondangannya terbatas lagi, gitu. Imamnya panjang bacanya, mau molos nggak enak, nggak molos gimana nih? Orang rumah udah nungguin dong, aduh, jadi rusak, kacau. Bisa tangkap nggak? Nah, dari sini ya, apa pelajarannya? Ada tuntunan dalam menjadi imam. Imam sholat. Satu, seorang imam itu mesti mengedepankan ya, kepentingan jamaah atau makmum. Jadi makmumnya dipikirin dong makmumnya, bahwa dia hafal Quran, oh silakan aja bagus gitu. Tapi mesti pikirin makmumnya nggak semuanya sama dia, mengedepankan kepentingan jamaah. Imam itu kan pemimpin itu mesti pikirin yang dipimpin, bukan ikutin udelnya sendiri, ya nggak boleh. Ya, atau udel ya, nggak boleh. Yang kedua, gitu, kondisi jamaah ada 3 kemungkinan. Satu, ada yang sakit. 2, ada yang lemah karena sudah sepuh ya. 3, ada yang punya keperluan lagi, punya hajat. Itu mesti dipindang gitu. Kalau mau baca panjang-panjang silakan, apalagi di perkotaan ya. Silakan aja kalau baca panjang-panjang sendirian, nanti sholat tahajud di rumah, sholat hajat, silakan. Di kondisi jamaah mesti dipertimbangkan gitu. Kecuali ada pengecualian. Sholat tertentu biasanya Rasulullah kalau subuh, Nabi bacanya panjang. Ada hadis mengatakan Nabi kalau sholat subuh, rakaat pertama Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Waqi'ah. Enak bacanya, yang ngedengerin juga asyik. Kalau Nabi suaranya enak dan fasohannya bagus banget dan menghayati. Panjang kalau subuh gitu. Kalau Jumat Nabi bacanya surat As-Sajdah. Ada kan Alif Lam Tanzil, ada kan gitu. Nah, itu dibaca bagus. Di tengah-tengahnya ada wahum la yastakbirun, ada sujudnya, ada sujud tilawahnya gitu. Nah, kalau di Masjid Al-Kautsar dipraktekkan hari Jumat, misalnya subuh pakai surat As-Sajdah, sebaiknya kalau belum kulino ya, apa kulino? Biasa. Kalau belum biasa, mesti diumumin dulu. Jamaah yang terhormat, imam akan memimpin sholat subuh dengan membaca surat As-Sajdah. Nanti ketika imam tiba-tiba lagi baca Quran terus sujud, kepada jamaah diminta untuk mengikutinya gitu. Karena memang itu tempatnya sujud gitu. Kenapa mesti dikasih tahu? Kalau nggak dikasih tahu pada marah. Subhanallah, itu malah imamnya gimana nih? Wahum la yastakbirun, kan bisa ada sujudnya situ. Diomelin sama Allah, subhanallah. Kalau bahasa itu kenapa sujud lu? Gitu. Padahal yang salah makmumnya gitu. Karena nggak dibilangin dulu, kalau dibilangin dulu, udah tahu, udah. Mas bacaan ini terus saja. Hah? Namanya setiap minum tadi.
Iya, wa hum la yastakbirun ada. Tapi itu Allahu Akbar gitu. Udah sujud naik lagi Allahu Akbar, lanjutin lagi suratnya. Gitu. Kalau subuh ya, itu panjang nanti biasanya. Terus kalau zuhur, asar, ini sedang. Sedang itu panjang nggak, pendek nggak? Sedang. Kalau maghrib pendek. Ini yang tadi dilaporin itu sholat maghrib bacanya panjang. Terang aja Nabi. Gogok marah dong. Itu tahu ya. Nah kalau isya ABCDE, isya ini sedang. Jadi kayak zuhur asar. Yang panjang subuh. Subuh panjang memang satu sunnah Nabi, yang kedua enak gitu. Baru bangun tidur misalnya gitu kita masih fresh, masih seger, ngedengar ayat Quran dibaca dengan suara yang bagus, dengan lafaz yang bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, itu jadi obat gitu loh. Jadi obat hati, obat jiwa. Kayak gini panduannya. Ustaz, Ya. kalau yang panjang itu doa setelah sholat gimana? Kadang-kadang doa itu sudah selesai doa, nanti ada doa lagi atau kasihkan tandanya. Yang panjang. Iya. Ketika dia setelah selesai sholat fardu, dia baca panjang. Panjang doanya. Kalau doanya panjang, Iya. bukan suratnya panjang. Doanya yang panjang. Kadang-kadang bertingkat. Gini, Selesai doa lagi, doa lagi. Imam Ghazali itu menulis kitabnya. Di dalam kitabnya itu disebutkan adab berdoa, adab dalam berdoa. Ada 10 macam adab berdoa itu. Di antaranya, Imam Ghazali mengatakan doa itu paling bagus, yang paling efisien, paling banyak 7 kalimat cukup. Udah bagus, 7 kalimat udah cukup dah. Jangan sampai segini kalimatnya. Kenapa? Kasihan. Itu sebabnya 7 kalimat itu tiap-tiap doa berbeda-beda. Subuh misalnya itu berbeda dengan kalau maghrib. Misalnya kalau subuh minta ya Allah, kami mohon kepada Engkau rezeki yang luas, hidup yang berkah, badan yang sehat, ilmu bermanfaat. Jadi karena akan dapat itu gitu. Jadi harapan. Kalau maghrib tentu beda. Ya Allah, kami bersyukur Engkau berikan rezeki kepada kami. Jadi karena rezeki yang kami berikan bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, ibadah. Beda-beda. Ya. Terus ada juga doa selamat. Gitu. Itu dia tidak mengenal waktu dia, timeless. Ya. Kapan aja doa selamat. Ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi, misalnya gitu. Terus doa yang diajarkan Imam Ghazali itu suaranya gitu. Bainal mukhafata wal jahar, antara berbisik-bisik dengan jahar, nyaring gitu. Jadi jangan teriak-teriak, bengok-bengok. Juga jangan kayak orang pacaran bisik-bisik. Antara itu ya biasa aja gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, misalnya itu. Terus doa itu kata Imam Ghazali bagus dimulai dengan membaca hamdalah, salawat, ditutup juga dengan hamdalah, salawat dan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ada kan gitu. Assalamun alal mursalin
mursalin walhamdulillahirabbil alamin, misalnya gitu. Terus doa itu katanya jangan dibikin-bikin seperti sajak. Jangan dibikin kayak orang berpuisi, jangan berpantun, jangan. Biasa aja kayak orang minta, gimana sih? Dan yang berikutnya kata Imam Ghazali, kalau berdoa lakukanlah dengan hati yang yakin. Karena ada hadisnya, Qulullah ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah padahal hatimu yakin diterima. Nggak boleh berdoa diterima nggak diterima, ya nggak diterima. Karena nggak nganggap Allah mampu gitu loh. Jadi gitu. Jadi jangan malu. Nggak apa-apa, lu doanya pendek amat lu. Biarin. Setengah jam. Ada, saya bukan sini, saya nggak pernah sini kan, jarang banget. Kemarin paling ngajar doang ya. Ada orang baca doa terus makmumnya sampai lagi ngeriung gitu lagi sebentar. Kopiah sampai ditaruh di sini nih kopiahnya. Belum pernah juga taruh lagi sini, turun lagi sini. Kapan kelar sih? Udah capek. Dia bukan di sini, tempat lain. Ya jangan sampai begitulah. Baik, jelas, paham Ibu? Ya kalau belajar jangan marah. Saya tugasnya menjelaskan bahwa ada hal-hal yang kurang pas, ya kita perbaiki. Saya juga gitu. Banyak, saya juga merasa banyak kurang. Banyak sekali kekurangan saya. Karenanya jika saya kurang, kalau ada orang mengingatkan, saya malah terima kasih. Ada seorang ahli filsafat mengatakan kalau ada orang mengkritik kita, jangan marah, terima kasih sama dia. Kenapa? Masih bisa dihitung kesalahan kita dia. Dia masih bisa ngitung kekurangan kita. Kalau orang udah nggak mau ngasih tahu, udah nggak mau nasihatin, nggak mau kritik, nggak mau ngasih saran, kesalahan kita kebanyakan, jadi susah ngasih taunya. Buat apa katanya orang begitu mah gimana, sudah nyemplung lu gitu. Jadi kalau masih diingetin, ya masih dihitung kesalahan kita, jadi syukuri gitu. Makanya mereka yang belajar terus itu makin mendalami ilmu, nggak marah dia. Gitu. Oh terima kasih. Malah suka nanya, ada nggak yang perlu saya perbaiki? Jelas? Paham Ibu, Bapak? 3 hadis cukup kali ya. Ya, yang penting kan pahamnya dulu ya. Daripada 30 hadis nggak ngerti apa-apa, kesian mendengarnya. Baik, meskipun ini bukan bagian dari kajian, tapi saya tetap harus mengingatkan bahwa perkembangan kesehatan di masyarakat kita makin perlu perhatian lebih. Ya, bahkan kalau perlu ada himbauan itu pakai maskernya double katanya gitu. Maskernya double. Rumah saya kan belakangnya rumah sakit tuh. Itu sangat rentan sekali tuh. Jadi dokter-dokter itu malah ada yang bukan cuma 2, 3 dia pakai 3 gitu. Karena tantangannya berat sekali. Tantangannya berat, berisiko ngadepin pasien yang macem-macem gitu banyak. Ya kalau boleh disarankan, kalau emang nggak sakit nggak usah ke rumah sakit. Karena risikonya tinggi. Kalau masih bisa tinggal di rumah, tinggal di rumah. Kalau jarak begini ada social distance-nya bagus, sudah, masya Allah. Cukup dulu ya. Al-Fatihah.
nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.